Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Sugi di pembelajaran matematika. Oke, di video kita kali ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus ya. Nah, ini persamaan garis lurus adalah materi di bab 4 di kelas 8. Untuk video ini kita akan belajar tentang gradien. Gradien itu adalah ukuran kemiringan garis. Adapun tujuan pembelajaran setelah kalian menyimak video ini, yang pertama adalah siswa dapat menentukan nilai gradien garis lurus dari dua buah titik koordinat. Yang kedua, siswa dapat menentukan nilai gradien garis lurus pada bidang koordinat. Yang ketiga, siswa dapat menentukan nilai gradien garis lurus dari bentuk aljabar persamaan garis lurus. Nah, ini adalah 3 indikator yang diharapkan bisa dicapai oleh seluruh siswa setelah menyimak video ini. Nah, ini untuk definisi atau pengertian dari persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus adalah bentuk aljabar dari sebuah garis lurus dengan variabel X dan Y. Nah, ini kalau ada kata bentuk aljabar pasti berkaitan dengan variabel ya. Variabel itu adalah huruf X dan huruf Y. Bentuk umum dari persamaan garis lurus. Nah, bentuk umum ini adalah rumus umumnya. Bentuk pertama, AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, ini ada huruf A, huruf B, dan huruf C. Huruf A dan huruf B dan huruf C itu bisa diganti dengan sembarang bilangan. Nah, di sini A itu adalah koefisien X, B adalah koefisien Y. Sementara C itu adalah konstanta ya. Jadi A itu koefisien, jadi angka yang di depan variabel X. Bentuk kedua, AX tambah BY sama dengan C. Jadi yang nilai C-nya kita pindah ke ruas kanan. Nah, itu perbedaan antara bentuk 1 dan bentuk kedua ya. Kalau ini kan yang ruas kanannya tinggal angka 0. Nah, kalau yang bentuk kedua ruas kanannya berupa angka, yaitu perpindahan dari C atau transposisi ya. Kemudian, nah ini A, B, dan C adalah sembarang bilangan. Nah, ini keterangannya A koefisien X, B koefisien Y, dan C adalah konstanta. Bentuk ketiga yaitu Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita rubah ke bentuk Y sama dengan ya. Jadi kalau sebelumnya ini AX tambah BY tambah C, kemudian AX tambah BY sama dengan C. Kalau bentuk ketiga ini Y sama dengan MX tambah C. Nah, ini muncul koefisien M dan C. M dan C adalah sembarang bilangan. Keterangannya M sama dengan koefisien X dan C adalah konstanta. Kita ingat konstanta itu adalah bilangan tanpa variabel ya, atau bilangan saja. Berikutnya contoh atau bentuk dari persamaan garis lurus. Nah, ini bentuk pertama. 2X tambah 3Y min 6 sama dengan 0 ya. Nah, ini kita uraikan nilai A, B, dan C-nya. A-nya adalah koefisien X, koefisien X-nya adalah 2. B itu adalah koefisien Y. Nah, koefisien dari variabel Y-nya adalah 3. Dan C adalah konstanta. Konstanta itu berarti bilangan saja ya. Nah, bilangannya saja tanpa ada variabel, yaitu min 6. Jadi C-nya adalah min 6. Bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua, 2X tambah 3Y dikurang 6 sama dengan 0. Nah, ini kita merubah dari bentuk pertama ya. Bentuk kedua adalah perubahan dari bentuk pertama. Bentuk pertama tadi kan 2X tambah 3Y min 6 sama dengan 0. Kita tinggal transposisi atau pindah ruas dari min 6 menjadi positif 6. Nah, ini min 6 di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi positif 6. Lalu ini 0 ditambah 6 dihitung. 0 tambah 6 menjadi 6. Jadi bentuk keduanya 2X tambah 3Y sama dengan 6. Nah, ini masih setara ya, bentuk 1 dan bentuk 2. Jadi ini perubahan bentuk. Kemudian, nah ini A-nya 2, B-nya 3, dan C-nya menjadi 6. Berikutnya bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga, 2X tambah 3Y min 6 sama dengan 0. Nah, ini masih merubah dari bentuk 1 dan 2 ya. Nah, ini dari bentuk awal, bentuk 1, 2X tambah 3Y min 6 sama dengan 0. Akan kita rubah ke bentuk ketiga. Nah, ini yang ditransposisi atau yang dipindah ruas
2X pindah ruas ke kanan, jadi min 2X. Yang min 6 pindah ruas ke kanan, jadi positif 6. Ini nolnya tetap di ruas kanan. Lalu kita sederhanakan, 6 ditambah 0 itu hasilnya tetap 6. Ya. Min 2X tambah 6. 3Y sama dengan min 2X tambah 6. Lalu ini angka 3-nya kita pindah ruas atau ditransposisi. Kita ingat 3Y itu adalah 3 kali Y. Kebalikan dari kali itu adalah bagi. Nah, sehingga ini 3 kali ya, jadi dibagi. Jadi ketika ditransposisi perkalian menjadi pembagian. Nah, ini min 2X ditambah 6 dibagi 3. Lalu kita uraikan berdasarkan sifat pecahan. Min 2X dibagi 3 ditambah 6 dibagi 3. 3 itu kan penyebut ya, jadi penyebutnya berubah jadi 2. Min 2X dibagi 3 dan 6 dibagi 3. Lalu kita sederhanakan, 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. Min 2 dibagi 3. Nah ini kan dari tandanya negatif dibagi positif. Kalau negatif dibagi positif itu menjadi negatif. Ya. Min 2/3X ditambah 2. Nah ini adalah bentuk yang ketiga. Perubahan dari bentuk pertama. Nah jadi ini bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 3 itu setara. Ya. Jadi berbeda ekspresinya atau berbeda penyajiannya. Lalu kita tentukan nilai M-nya sama dengan min 2/3. Nah ini, M itu adalah koefisien dari X. Ya. M-nya adalah min 2/3. C itu konstanta, nah ini C-nya adalah positif 2. Nah ini contoh dari persamaan garis lurus, beserta cara merubah dari bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk ketiga. Kemudian gradien. Nah, gradien adalah ukuran kemiringan sebuah garis lurus. Gradien disimbolkan oleh huruf M. Nah, ini sudah menjadi ketetapan ya, atau sudah menjadi aksioma. Kalau gradien itu simbolnya adalah huruf M. Perhatikan kedua belah garis ini ya. Nah, ini oleh Bapak dibedakan ada garis yang warna hijau dengan garis yang warna merah. Nah, garis yang warna merah ini adalah garis yang miring ke kiri. Nah, garis yang miring ke kiri nilai gradiennya negatif. Kemudian untuk yang garis warna hijau, ini adalah garis yang miring ke kanan. Nilai gradiennya positif. Ini hanya contoh saja ya. Jadi 5 garis ini hanya sampelnya saja. Contoh untuk mewakili beberapa garis yang posisinya miring ke kanan. Begitupun yang garis warna merah ini hanya mewakili saja ya. Contohnya saja mewakili kumpulan atau beberapa garis yang miring ke kiri ya. Jadi kalau miring ke kanan gradiennya positif, kalau miring ke kiri gradiennya negatif. Kemudian untuk garis yang mendatar atau horizontal nilai gradiennya itu 0. Nah untuk garis yang tegak atau vertikal, nah garis yang tegak ya atau yang vertikal nilai gradiennya itu tak terdefinisi. Tak terdefinisi berarti tidak ada nilai yang memenuhi. Nah ini contohnya. Nah ini adalah garis yang mendatar atau horizontal, maka M-nya sama dengan 0 ya, nilai gradiennya sama dengan 0. Untuk yang tak terdefinisi, ini garis tegak, ini sudah jadi ketetapan ya, kalau garis horizontal itu M-nya sama dengan 0. Garis yang tegak itu M-nya tak terdefinisi, jadi tidak ada nilai gradiennya, atau nilai gradiennya tak terdefinisi ya, atau tak hingga, disimbolkan seperti ini, seperti tanda halis. Nah itu ketentuan dari nilai gradien atau nilai kemiringan garis. Berikutnya menentukan nilai gradien dari 2 buah titik koordinat. Nah misalkan terdapat 2 buah titik koordinat, yaitu titik A, X1, Y1, dan titik B kita misalkan X2, Y2. Maka nilai gradien garis lurus yang melalui titik A dan B. Nah ini rumusnya M sama dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah ini adalah rumus dari gradien ya. Jadi selisih dari nilai Y itu adalah nilai ordinat dibagi selisih dari nilai X. Nilai X itu adalah nilai absis. Berikutnya contoh yang pertama. Nilai gradien garis yang melalui titik A min 2,7 dan B 4,2. Nah ini rumusnya Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Sebelumnya kita tentukan dulu X1-nya ya. Nah ini
X1-nya min 2 dan Y1-nya 7. Kemudian X2-nya 4 dan Y2-nya adalah 2. Ya. Nah itu kita tentukan dulu X1 dan Y1. Jadi kita anggap A itu adalah titik pertama, jadi X1 dan Y1. Sementara B adalah titik yang kedua, X2 dan Y2. Kemudian kita masukkan angkanya, Y2-nya adalah 2 dan Y1-nya adalah 7. Nah, 2 dikurang 7. Kemudian X2-nya 4 dikurangi X1. X1-nya adalah min 2. Nah, ini tanda minnya ada 2. Nah, kenapa ada 2 tanda negatifnya? Negatif yang pertama ini dari rumusnya ya. Nah, ini rumusnya dikurang. Jadi ini muncul lagi negatif. Kemudian ini negatif 2. Negatif 2 ini dari angka X1. X1-nya itu adalah min 2. Berikutnya M sama dengan 2 dikurang 7 per 4 tambah 2. Nah nih, min ketemu min jadi positif. Ya. Kita sederhanakan dulu, ini tandanya min bertemu min itu menjadi positif atau tambah. Berikutnya, nah ini 2 dikurang 7 hasilnya min 5. 4 tambah 2 hasilnya 6. 5-nya negatif dan 6-nya positif. Jadi negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif. Nah, ini tanda negatifnya kita pindahkan ke tengah. Jadi min 5 per 6. Ya. Jadi nilai gradiennya atau nilai kemiringan garis lurusnya adalah min 5 per 6. Contoh yang kedua, nilai gradien garis yang melalui titik A 9,6 dan B 5, min 2. Nah ini M-nya sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, kita tentukan lagi tadi X2, X1, Y1, dan Y2. Nah ini X1 9, Y1-nya 6, kemudian X2-nya 5, dan Y2-nya adalah min 2. Nah, setelah kita tentukan, ini kita masukkan ke rumusnya. Y2 kurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Jadi, min 2 dikurang 6 dibagi 5 dikurang 9. Ya. Min 2 dikurang 6 itu hasilnya adalah min 8. 5 dikurang 9 hasilnya adalah min 4. Nah, ini 8-nya negatif dan 4-nya juga negatif. Jadi, negatif dibagi negatif itu positif. Ya. 8 dibagi 4, 2. Jadi nilai gradiennya sama dengan 2. Nah, berikutnya menentukan nilai gradien dari gambar garis pada koordinat kartesius. Nah, di sini rumusnya M sama dengan jarak vertikal dibagi jarak horizontal. Ataupun kalau di beberapa buku lain, ini komponen vertikal dibagi komponen horizontal ya. Itu berbeda penyebutan atau berbeda istilah, tapi maknanya sama. Intinya yang vertikal dibagi yang horizontal. Contoh yang pertama, tentukan nilai gradiennya dari garis tersebut. Nah ini kita menentukan nilai kemiringan dari garis yang warna merah. Nah ini adalah ujung garisnya ya. Nah ini ujung garisnya tepat di pojok kotaknya atau tepat di pojok petak di koordinat kartesius. Nah, kemudian ini adalah pojoknya ya, pojok ujungnya dari yang garis merah yang kedua ya. Nah, ini penting menentukan titik pojoknya ya. Nah, ini tepat berada di pojoknya. Nah, tadi kan rumusnya jarak vertikal dibagi jarak horizontal. Nah, ini jarak vertikal, kita hitung kotaknya. Jadi kita hitung berapa satuan. Nah, ini jarak vertikalnya itu adalah 2 satuan atau 2 kotak. Ini 1, 2. Kemudian jarak horizontalnya. Nah, jarak horizontal sini kita hitung kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi jarak horizontalnya adalah 6 satuan ya atau 6 kotak. Nah, ini kan kalau kita hubungkan ini membentuk segitiga ya. Jadi si jarak vertikal dengan jarak horizontal. Nah, ini kalau kita gambarkan, nah ini ya, jarak vertikal. Ini tingginya, ini alasnya. Itu bisa
kita ilustrasikan, kita misalkan juga seperti itu ya. Jadi ini tingginya 2 kotak dan ini alasnya adalah 6 kotak atau 6 satuan. Kemudian kita masukkan ke rumus. Nah, rumusnya kan jarak vertikal dibagi jarak horizontal. Jadi 2 satuan dibagi 6 satuan. 2/6 disederhanakan dibagi 2 ya. 2 dibagi 2 per 6 dibagi 2. Jadi hasilnya 1/3. Nah, sehingga di sini gradiennya positif ya, karena garisnya miring ke kanan. Jadi nilai gradiennya positif. Berikutnya, contoh yang kedua, tentukan nilai gradien garis pada gambar di atas. Nah ini, kita tentukan nilai kemiringan dari garis yang warna merah ini. Nah ini pojoknya ya. Nah kemudian, ini pojok dari garis yang bawah. Nah, kita hitung jarak vertikalnya. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi jarak vertikalnya itu ada 4 satuan ya, 4 kotak. Kemudian kita hitung jarak horizontalnya. Nah, jarak horizontalnya adalah 2 satuan. Nah, ini 2 kotak. 1, 2 ya. Jadi ini jarak vertikal berarti tingginya. Tingginya adalah 4 satuan. Jarak horizontal ini alasnya. Alasnya adalah 2 satuan atau 2 kotak. Lalu kita masukkan ke rumusnya, jarak vertikal dibagi jarak horizontal. Nah, 4 dibagi 2. Ya, ini muncul negatif. Kenapa muncul negatif? Karena ini garisnya miring ke kiri. Ya, jadi negatif 2. Nah, ini 4 dibagi 2 itu adalah min 2. Nah, ini keterangannya garisnya miring ke kiri. Jadi nilai gradiennya negatif. Ya. Contoh yang ketiga, tentukan nilai gradien garis pada gambar di atas. Nah ini perhatikan, ini ujungnya ini tidak pas di pojok kotaknya ya. Nah ini, ujung dari garisnya, nah ini tidak pas terletak di pojok kotaknya. Jadi kita tentukan sepanjang garis ini yang merupakan pojok atau yang menyentuh pojok kotaknya ya, pojok dari kotak ini nih. Nah jadi kotak koordinatnya. Nah diperolehnya seperti ini. Nah itu adalah pojoknya. Nah, ini Bapak ulang. Ini pojok yang pertama, ini pojok yang keduanya, ya. Nah, jadi jarak vertikalnya kita hitungnya dari sini, ya, dari ujung titik ininya, ya, dari ujung pojok kotaknya. Nah, ini jarak vertikalnya adalah 4 satuan. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Kemudian jarak horizontalnya. Jarak horizontalnya adalah 5 satuan. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, jadi itu kan bentuk segitiganya. Nah, jadi kalau kita tuliskan, nah ini bentuk segitiganya. Ya. Nah, ini. Yang ini tingginya adalah 4 kotak atau 4 satuan. Ini alasnya. Alasnya adalah 5 satuan atau 5 kotak. Ya. Nah, jadi yang tegaknya dibagi yang datarnya. Nah, ini masukkan ke rumusnya jarak vertikal dibagi jarak horizontal. Jarak vertikalnya 4 satuan dan jarak horizontalnya 5 satuan. Nah, ini tandanya negatif karena itu miring ke kiri. Ya. Nah, ini garisnya miring ke kiri. Jadi nilai gradiennya negatif. Ya. Nah, ini jadi min 4/5. Itu nilai gradien dari garis di samping. Oke. Di video berikutnya kita akan membahas atau menentukan nilai gradien dari bentuk aljabar persamaan garis lurus. Ini yang akan kita bahas di materi berikutnya atau di video berikutnya. Oke, sekian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Oke, semangat selalu buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.